Sebelum mendengarkan pandangan Pak Ugroseno, saya akan berbincang kembali dengan Pak Audi untuk bisa mendapatkan data lebih jauh lagi. Pak Audi, dari orang-orang yang berhasil diamankan, para remaja yang diamankan ini, sebenarnya mereka apa hubungannya? Mereka tergabung dalam satu kelompok, mereka teman satu sekolah, atau seperti apa? Karena sempat ada yang mengatakan bahwa mereka berkumpul di sana untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Benarkah hal itu, Pak? Gini Mbak, saya jelaskan dari keterangan. Sebenarnya mereka hanya mungkin satu atau dua orang yang kenal, tapi sebagian besar dari mereka tidak saling mengenal, Mbak. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Mereka hanya dapat undangan dari mulut ke mulut, dari komunikasi handphone untuk berkumpul di situ, Mbak. Jadi sebagian besar tuh mereka tidak mengenal satu sama lainnya. Sebagian besar tidak mengenal, apa isi undangannya sehingga kemudian para pemuda itu mau berkumpul, Pak, datang ke situ? Jadi dalam bahasa mereka itu mereka menyampaikan akan ada pesta. Dalam mungkin tanda kutip itu ajakan untuk melakukan aksi tawuran, begitu Mbak. Baik, ya. Nah itu berapa usianya, kisaran berapa orang? Berapa usianya Pak? Berapa umurnya dari para pemuda yang berkumpul di situ? Kisaran 14 sampai di atas 20 juga Mbak. Karena ada yang dewasa juga yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, ada Pak yang mengorganisir yang mulai mengirimkan pesan-pesan itu? Itu siapa Pak mereka? Mereka itu hanya spontanitas Mbak. Spontanitas, ada yang mengajak satu orang, mengajak yang lainnya, terus ada lagi yang mengajak. Dan karena ada tadi live Instagram itu, untuk ajakan untuk berkumpul di situ, jadi semakin banyak orang yang datang ke tempat itu. Jadi secara tidak langsung spontanitas dari mereka untuk berkumpul di situ, Mbak. Ya, pada saat ada undangan, kemudian juga saat siaran disebutkan juga nggak, Pak? Ini mau berantem, tawuran, tapi sama siapa? Sempat disebutkan juga siapa lawan yang akan dihadapi? Jadi di situ mereka hanya menyebutkan akan mengadakan pesta, gitu aja, Mbak. Mengadakan itu pesta. Untuk siapa yang akan adakan pesta, untuk siapa yang akan diserang atau mungkin lawan mereka itu masih kami dalamin lebih jauh lagi, Mbak. Baik, Pak, Bang Habib mengatakan ada temuan-temuan senjata juga. Dari gambar liputan kami juga kami lihat tadi ada gambar-gambar mengenai senjata-senjata yang memang dirakit khusus. Apakah mereka datang, orang-orang yang tidak saling mengenal, datang ke sana sudah siap dengan senjata masing-masing, atau senjata itu seperti apa, Pak, penyediaannya? Jadi mereka memang masing-masing yang memiliki senjata, mereka datang ke sana dengan membawa senjata, Mbak. Dan dari sekian banyak itu memang ada 3 orang yang tertangkap tangan masih memegang senjata yang mereka bawa itu. Sedangkan yang lain mungkin sudah melempar sehingga berserakan senjata-senjata di sekitar tempat mereka berkumpul. Tapi dari kumpulan itu kami mendapatkan ada 3 orang yang memang tertangkap tangan masih membawa senjata yang mereka pegang. Baik, senjatanya senjata apa sih Pak sebenarnya? Ini banyak juga, ini sepertinya kalau dibilang senjata itu memang seperti modif dari senjata yang pada umumnya, Mbak. Karena bentuknya juga panjang dan memiliki bagian yang tajam. Dan ini memang kalau bukan merupakan senjata yang lazim dipakai gitu, Mbak. Baik, Bang Habib juga tadi menjelaskan hal seperti itu. Nah, apakah semua senjata tersebut seragam atau serupa? Tidak semua seragam, Mbak. Jadi ada berbagai jenis senjata yang memang modelnya juga berbeda-beda. Baik. Pak Ugroseno, sebenarnya bagaimana kemudian SOP-nya penanganan dari pihak kepolisian yang berpatroli jika mengetahui hal seperti ini? Sambil kita juga lihat, ini kami juga tayangkan senjata apa tadi yang dimaksud oleh Bang Habib. Mungkin Anda juga penasaran yang belum melihat gambarnya, karena ini senjata rakitan khusus. Bang Habib katakan juga ukurannya cukup panjang, tadi Pak Audi juga mengatakan. Nah, ini kita lihat senjata-senjata yang dikumpulkan dari sekitar lokasi tempat kejadian perkara atau di sekitar Kali Bekasi. Sambil Anda menyaksikan, Pak Ugro, silakan dijelaskan. Iya, saya selalu kembali kepada tugas pokok Polri. Ya. Tugas pokok Polri ini kelihatannya ya dianggap sepele, mungkin mudah ya, tapi sebenarnya berat. Yang pertama memelihara Kamtibmas. Memelihara ini kan luas artinya. Ya. Kemudian pelindung, pengayom pelayan masyarakat. Kemudian penegak hukum. Jadi
dalam hal situasi seperti yang kejadian ditemukannya 7 mayat tadi, sebetulnya yang basic ini di lapangan kan ada di masyarakat itu kan ada Babin Kamtipmas. Nah, lokasi tempat mereka kumpul ini apakah lolos dari pantauan Babin Kamtipmas atau mungkin juga ada intel? Kalau zaman dulu, zaman Kapolri masih Pak Anton Sujarwo, di situ ada Pak Oludin Jamin, itu selalu menekankan dulu ada faktor korelatif kriminogen, itu kemudian ada polisasar, kemudian ada ancaman faktual. Nah, kalau bedeng itu sering dipakai kumpul dan ada senjata tajam mungkin yang ditaruh di situ, kan itu sudah harusnya dibubarkan sejak awal. Jadi Babin Kamtipmas di situ perlu diperiksa, pernah lihat situasi seperti itu. Jadi jangan sampai ada masyarakat lagi jadi korban hal-hal seperti ini gitu loh. Akhirnya patroli yang niatnya baik lewat, berhenti entah membuang tembakan atau tidak, ya kan. Kalau melihat kerumunan seperti itu, masa seperti itu, seharusnya senjata utama yang dilakukan oleh tim patroli ini kan satu tim nih, adalah megafon. Karena polisi selalu bertindak atas nama undang-undang. Sampaikan aja, atas nama undang-undang semua tetap di tempat dan senjata tajam semua letakkan di tanah. Kalau mereka ada yang nyerang, itu membahayakan nyawa petugas, ditembak boleh. Atau kasih tembakan peringatan, gitu loh. Lumpuhkan saja dulu. Kalau misalnya tetap menyerang ya, itu tembak mati sudah bagian dari risiko di situ. Jadi pertama yang dilakukan memang harusnya ada semacam prosedur ucapan dari petugas bahwa mengatasnamakan undang-undang semua senjata dan tetap di tempat letakkan di tanah. Jadi tidak menimbulkan kepanikan di situ. Jadi ya saya tidak menyalahkan anggota, tapi mungkin karena dalam situasi seperti itu mereka kena ketakutan, ada suara motor mungkin datang. Ya, mereka saling kabur tadi yang tidak Pak Habibur Rahman masuk ke sungai dan sebagainya jadi korban seperti itu. Baik, tahan dulu Pak Groseno, nanti Mbak Yuanita juga, tapi kita akan terlebih dahulu melihat saat ini bagaimana kondisi di lokasi tempat kejadian perkara, apalagi yang bisa ditemukan dari sana. Rekan kami Leonardo akan mengabarkan dari Kali Bekasi. Silakan Leonardo. Baik, terima kasih. Selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami berada di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat, di mana merupakan titik ditemukannya ada 7 jenazah laki-laki yang mengapung begitu di Kali Bekasi pada Minggu pagi hari. Dan kemudian juga memang di aliran Kali Bekasi ini terdapat 2 aliran sungai yang bertemu begitu dari arah Cilengsi yang ke arah Kali Bekasi di belakang kami. Dan untuk kemudian mengetahui seperti apa kisah penemuan 7 jenazah yang kemudian tak lama berselang viral begitu di mata publik begitu ya. Kita sudah bergabung bersama dengan warga setempat, Ibu Suci, yang kebetulan menemukan langsung menjadi orang pertama yang menemukan 7 jenazah yang ada di aliran Sungai Kali Bekasi. Selamat malam Ibu Suci. Jadi benar ya Ibu waktu itu menemukan 7 jenazah ya Bu ya? Iya betul sekali. Bu Suci, boleh diceritakan ketika Minggu pagi hari itu seperti apa ceritanya dan kenapa kemudian bisa Ibu tiba-tiba menemukan ada 7 jenazah di sini Bu? Iya. Minggu pagi itu rutinitas saya setiap hari seperti biasanya memberi makan kucing di pinggir-pinggir kali ini di Tanggul karena banyak kucing-kucing liar dan juga termasuk kucing saya. Nah pagi itu memang kucing saya itu nggak pulang dari semalam, jadi saya mencari kucing saya di pinggir kali itu, di pinggir kali ini, menyisir kali seperti itu. Jadi awal mula saya menemukannya itu karena saya sedang mencari kucing saya yang hilang. Nah terus kemudian ketika Ibu sampai di tempat kita berdiri ini itu gimana cerita Bu bisa tahu itu ada mayat dan gimana cara kemudian Ibu minta tolong atau evakuasi gimana? Saya memang akrab ya dengan suasana kali di sini gitu kan, karena memang aktivitas saya setiap pagi dan sore di sini gitu kan. Jadi memang saya sangat tahulah kondisinya. Jadi makanya ketika ada sesuatu yang aneh di tengah kali itu ya saya langsung curiga dan ingin tahu itu apa gitu, karena memang posisinya tuh benar-benar di tengah gitu dan tersangkut gitu. Artinya posisi jenazah ada di bawah situ, terus Ibu langsung lihat dan langsung yakin itu manusia apa minta tolong orang apa gimana Bu? Awalnya nggak yakin ya itu manusia ya, karena memang belum pernah ada kejadian sebelumnya juga, jadi nggak yakin itu manusia. Jadi ada memang seperti manusia tidur di tengah kali, tapi apakah itu benar manusia atau manekin gitu ya. Jadi saya itu meyakini dulu, saya menyaksikan dulu ke sini ke pinggir kali gitu kan, karena posisi jenazah itu miring, memakai kaos pendek berwarna hitam
Jadi yang pertama membuat saya menyita perhatian saya adalah kelihatan tangan dan mukanya gitu ya. Jadi saya kurang yakin apakah benar manusia atau manekin. Jadi pas ada bapak-bapak yang lewat lagi jogging, jadi saya minta tolong bapak itu untuk membantu meyakinkan apakah itu benar manusia atau bukan gitu kan. Tapi bapak-bapak itu tidak berani turun ke bawah gitu kan. Jadi kita meminta bantuan warga lain untuk melihat lagi gitu itu benar manusia atau bukan gitu. Dan akhirnya setelah dipastikan itu prosesnya gimana Bu? Akhirnya Ibu dan bapak-bapak yang pada saat itu Ibu minta tolong itu yakin bahwa itu adalah manusia, ada yang turun berarti Bu, apa gimana? Memastikan turun ke bawah dan melihat dari dekat gitu kan. Jadi memang posisinya itu yang satu, jadi seperti berdekatan bertumpuk gitu ya, seperti orang yang sedang tertidur, yang satu tertelungkup, yang satunya miring menghadap timur, seperti ke sini berarti. Ke timur gitu kan. Lalu seperti orang tidur meluk guling gitu ya, posisi tangannya itu yang awalnya bikin saya langsung ngeh itu manusia adalah terlihat tangan dan sebagian mukanya. Gitu. Awalnya tuh bapak itu bilang iya ini beneran orang, 2 gitu kan. Awalnya 2 karena yang menyita perhatian kami itu 2 tuh di tengah, karena di tengah-tengah air ya, gitu kan, di tengah-tengah sungai. Lalu kemudian saat dia akan naik kembali itu ternyata di pinggiran itu ada 3 lagi dalam posisi tertelungkup. Gitu. Jadi kami awalnya tidak ngeh itu manusia ya, karena dalam posisi tertelungkup dan berlumpur juga. Oke, baik, soal kondisi sungai Bu, situasinya sungainya itu habis kena hujan, alirnya deras apa gimana Bu? Itu jam berapa Bu ya? Airnya itu dangkal karena memang belum ada hujan waktu itu kemarau ya, maksudnya belum ada hujan seperti saat ini, posisinya dangkal, airnya juga nggak terlalu deras, jadi batu-batu ya itu kelihatan ya, batu-batu kelihatan, makanya itu tuh dia tuh seperti tersangkut gitu ya, tersangkut dataran yang agak ini ya, yang dangkal gitu. Jadi saat itu jam 5.45, pokoknya sebelum jam 6 pagi. Oke, tapi Bu, daerah situ sebenarnya ada informasi yang mengatakan bahwa dari daerah situ ada palung gitu, kawasan yang cukup dalam gitu. Ibu tahu info soal itu nggak Bu? Oh, nggak tahu. Tapi terakhir Bu, untuk kondisi sungai sendiri, umumnya tadi kan sebelah sini memang dangkal Bu. Kalau di sebelah sana aliran sungai kan dari arah hadapan kita ke belakang ya Bu ya. Nah, kalau daerah sana memang lebih dalam dan gimana kontur lumpurnya Bu yang Ibu ketahui? Saya kalau untuk kontur-luntur segala itu saya tidak tahu ya, tapi memang di kali ini ada spot-spot yang dalam, ada yang dangkal gitu. Kalau yang dangkal itu biasanya yang berbatu dan pasir gitu ya. Kalau yang dalam itu biasanya lumpur gitu ya, berlumpur gitu. Jadi memang ada spot-spot tertentu, jadi nggak semuanya dalam gitu. Ada di sini tuh kawasan sini dangkal karena sehari sebelumnya itu anak-anak juga pada mandi di sini, persis di titik ditemukannya mayat-mayat itu. Anak-anak sorenya itu Sabtu sore itu lagi pada mandi di sini. Jadi sorenya itu airnya bening, nggak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Iya, di sini nih nggak ada sesuatu yang mencurigakan atau benda-benda apa itu, biasa aja gitu. Jadi begitu ada sesuatu di tengah kali gitu, saya langsung langsung menyita perhatian saya lah gitu. Oke, Ibu, ini kan kondisi kita sekitar jam 7 malam, Bu. Kalau ini memang kalau jam 7 malam kan masih banyak aktivitas ya, Bu ya, di daerah sini. Tapi kalau untuk sekitar jam 3 pagi, umumnya sepengetahuan Ibu sebagai warga sini, ini memang selalu gelap seperti ini, Bu ya, tanpa ada penerangan, Bu ya? Iya, memang. Berarti gitu. memang posisinya gelap seperti ini jam 3 pagi, kurang lebih gelap apa ini? Iya, jam 7 aja gelap, gimana jam 3 pagi gitu ya. Jam 7 saja udah gelap. Jadi penerangan tuh hanya yang di sekitar rumah kita aja. Kalau di pinggir-pinggir kali ini memang tidak ada penerangan sama sekali. Gitu. Oke, sedikit lagi Bu. Akhirnya setelah dipastikan itu adalah orang, barulah Ibu kemudian apa yang Ibu lakukan setelah memastikan bahwa itu adalah 5 korban manusia? Tentunya melapor ke Pak RT ya, dan meminta warga yang lain agar segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Baik, Ibu Suci, terima kasih banyak, informasinya sangat membantu kami. Baik Ibu, terima kasih. Selamat malam Ibu. Ya, Putri, Ken dan juga pemirsa, seperti yang Anda dengarkan sendiri dari warga setempat, Ibu Suci mengatakan memang umumnya kawasan ditemukan 7 jenazah memang kawasan yang air yang cukup dangkal begitu. Namun untuk kawasan aliran sungainya di arah mungkin 10-15 meter ke arah belakang begitu, itu aliran yang cukup ada aliran sungai ke arah kami, dan juga untuk kedalamannya cukup lebih dalam jika dibandingkan dengan tempat
ditemukannya atau video yang viral begitu di mana ada 7 jenazah di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan demikian, kembali ke Anda di studio. Baik Leonardo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Mbak Yuanita, dari keterangan pihak kepolisian tadi, saat ini begitu mudahnya kemudian mendapatkan bala bantuan, mengajak massa untuk tawuran bersama melalui media sosial salah satunya. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Teknologi bukannya membantu, ini malah salah satu hal yang menjadi dampak negatifnya. Sesaat lagi.